musuh dalam genggaman, kacang tanah dan ancaman diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak bapak duduk sejenak, menenangkan diri, merenungkan satu hal kecil yang mungkin setiap hari kita lakukan tanpa berpikir panjang. Coba bayangkan suasana ini. Sore hari, televisi menyala. Di meja tamu ada toples kecil berisi kacang tanah goreng. Bapak mengambil satu genggam, garing, gurih, menemani waktu santai. Atau mungkin di pagi hari, Bapak mengoleskan selai kacang ke roti tawar sebelum minum teh hangat. Itu sudah jadi rutinitas harian, bukan? Tapi, bagaimana kalau saya katakan, kebiasaan kecil ini bisa menjadi biang keladi padamnya tenaga Bapak perlahan-lahan. Banyak orang mengira kacang tanah itu sehat. Katanya sih baik untuk jantung, alami, tanpa bahan pengawet. Tapi kenyataannya untuk pria usia 60 ke atas, kacang tanah bisa menjadi musuh dalam genggaman. Dan bahayanya tidak terasa hari ini, tapi akan menyusup diam-diam, dari minggu ke minggu. Masalahnya bukan hanya di rasa atau minyak gorengnya, tapi karena kacang tanah itu bukan benar-benar kacang. Ia berasal dari kelompok polong-polongan, tumbuh di dalam tanah, dan di sanalah letak bahayanya. Ia sangat rentan terkontaminasi jamur beracun bernama aflatoksin. Racun ini menyerang hati, organ penting yang bertugas mengatur hormon pria. Aflatoksin memperlambat kemampuan hati dalam membuang racun dan menyerap nutrisi. Akibatnya, hormon testosteron menurun, gairah pria melemah, tenaga jadi cepat habis, dan tubuh terasa lebih lemas meski tidak melakukan pekerjaan berat. Dan yang lebih serius, kacang tanah mengandung omega-6 dalam jumlah tinggi. Jika tidak seimbang dengan omega-3, omega-6 ini bisa memicu peradangan kronis pada pembuluh darah. Dan seperti yang Bapak tahu, ereksi sangat bergantung pada aliran darah. Ketika pembuluh darah menyempit karena radang, aliran darah ke penis melemah. Akibatnya, ereksi sulit terjadi, tidak keras, atau tidak bertahan lama. Bahkan saat istri memeluk dengan kasih sayang, tubuh kita tidak lagi merespon seperti dulu. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh tak sanggup. Masalah lain datang bagi Bapak yang sedang minum obat pengencer darah. Kandungan vitamin K dalam kacang tanah bisa mengganggu efektivitas obat tersebut. Bisa menyebabkan pembekuan darah yang tidak terkendali atau sebaliknya, perdarahan yang berbahaya. Hal ini seringkali tidak disadari sampai terjadi komplikasi serius. Dan jangan tertipu oleh label sehat dari selai kacang kemasan. Sebagian besar dari produk itu mengandung minyak terhidrogenasi, gula tambahan, dan sodium tinggi, kombinasi yang sangat buruk bagi pembuluh darah dan hormon pria usia lanjut. Setiap sendok selai kacang yang tampak tidak berbahaya itu bisa menjadi satu langkah mundur dalam kekuatan kejantanan Bapak. Yang menyakitkan adalah, semua ini tidak terasa dalam semalam. Tapi satu genggam hari ini, satu sendok besok, satu potong roti minggu depan, semua itu menumpuk diam-diam. Sampai suatu pagi Bapak bangun dan bertanya dalam hati, kenapa saya tidak seperti dulu ya? Gairah sudah hilang, tenaga cepat habis. Dulu saya bisa membuat istri saya tertawa sebelum tidur. Sekarang saya hanya bisa memeluknya diam-diam, tanpa kata, tanpa semangat. Dan penyebabnya mungkin tidak serumit yang kita bayangkan. Bisa jadi sesederhana, karena kita mengonsumsi terlalu banyak kacang tanah. Bapak mungkin berpikir, saya cuma makan sedikit kok. Tapi cobalah hitung, dari camilan, dari bumbu masakan, dari makanan kemasan, dari roti. Tanpa disadari, kita sudah makan jauh lebih banyak dari yang tubuh mampu toleransi. Sudah saatnya Bapak berpikir ulang tentang kebiasaan kecil ini. Sudah waktunya kacang tanah menjadi bagian dari masa lalu. Karena jika Bapak ingin menjaga tenaga, hormon, dan kepercayaan diri di usia lanjut itu tidak bisa dimulai tanpa mengucapkan selamat tinggal pada kacang tanah. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas satu kacang lain yang tak kalah berbahaya. Kacang mete yang diam-diam mencuri kalsium dari tulang panggul dan bisa membuat tubuh tak lagi stabil saat berhubungan. Bagian 2, kacang mete, si pencuri kekuatan dari tulang panggul. Lelaki bapak-bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak merasakan ini saat ingin mendekati istri? Tubuh terasa tidak stabil, kaki gemetar, punggung seperti membawa beban berat, dan napas sudah habis sebelum sempat memeluk. Mungkin Bapak berpikir ini wajar karena usia.
Tapi bagaimana kalau saya katakan penyebabnya bisa jadi karena camilan yang Bapak anggap sehat? Namanya kacang mete. Bentuknya cantik, halus, dan terasa gurih. Banyak pria usia 60-an menyukai kacang ini karena dianggap lebih mewah dibanding kacang biasa. Warnanya cerah, rasanya lembut, dan sering dipilih saat ingin makan sehat. Tapi justru di balik tampilan lembutnya, kacang mete menyimpan ancaman besar, terutama untuk tulang panggul dan kekuatan posisi tubuh saat berhubungan. Kenapa bisa begitu? Karena kacang mete mengandung oksalat, yaitu senyawa alami yang bisa mengikat kalsium di dalam tubuh. Saat kalsium tidak bisa diserap ke dalam tulang, tulang jadi rapuh perlahan. Akibatnya, panggul, pinggul, dan punggung bawah, bagian yang sangat penting untuk menopang posisi pria, jadi lemah dan goyah. Bayangkan Bapak sedang ingin memberikan momen terbaik untuk istri, tapi saat mulai mendekat, posisi terasa tak stabil, kaki gemetar, pinggang sakit, dan tubuh tidak bisa menopang gerakan. Bahkan untuk sekadar bertahan dalam posisi nyaman saja terasa sulit. Bisa jadi itu bukan karena usia, tapi karena tulang Bapak kekurangan kalsium akibat sering makan kacang mete. Namun bahaya kacang mete tidak berhenti sampai di situ. Kacang ini juga tinggi karbohidrat, lebih tinggi dibanding kacang lainnya. Karbohidrat ini dengan cepat meningkatkan gula darah, membuat tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Kalau dibiarkan terus-menerus, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, dan ini sangat berbahaya. Ketika insulin tidak lagi bekerja dengan baik, hormon testosteron pun ikut menurun. Hasilnya gairah memudar, otot melemah, ereksi sulit terjadi, dan perasaan tidak percaya diri mulai menghantui, bahkan ketika Bapak masih sangat mencintai istri. Lebih parah lagi, oksalat dari kacang mete juga bisa mengendap di ginjal dan membentuk batu kristal. Batu ginjal ini sangat menyakitkan. Pinggang terasa seperti ditusuk, buang air kecil jadi terganggu, dan kalau tidak segera ditangani, fungsi ginjal bisa rusak secara permanen. Ketika ginjal lemah, hormon pria semakin tidak seimbang, dan kekuatan tubuh pun menurun drastis. Dan ada satu risiko tambahan yang sering terlupakan tersedak. Kacang mete yang bentuknya licin dan melengkung bisa dengan mudah tersangkut di tenggorokan, apalagi bagi pria lansia yang punya mulut kering, gigi ompong, atau sulit menelan. Satu potong kecil yang salah jalan bisa menyebabkan tersedak fatal, bahkan bisa berakibat kehilangan kesadaran atau serangan jantung jika tidak cepat ditolong. Jadi Bapak, kacang mete yang tampak lembut ini sejatinya adalah pencuri dalam diam, mencuri kalsium dari tulang, mencuri kekuatan tubuh, mencuri gairah dan kepercayaan diri pria perlahan-lahan. Mari kita ingat bersama, melemahkan tulang panggul dan postur pria, memicu lonjakan gula darah dan gangguan hormon, meningkatkan risiko batu ginjal dan nyeri kronis, berbahaya bagi pria yang mudah tersedak. Semua ini bisa berawal dari satu genggam kecil kacang mete setiap hari. Jika Bapak merasa tubuh tidak sekuat dulu, tidak stabil saat bersama istri, dan sering kelelahan meski hanya bergerak sedikit, mungkin sudah waktunya berhenti dari kacang mete. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mengupas satu jenis kacang yang kecil dan licin, tapi diam-diam bisa mengacaukan kerja obat, merusak otak, dan bahkan menghilangkan nafsu makan serta gairah pria dari dalam. Namanya kacang pinus. Bagian 3, kacang pinus. Kecil, licin, dan bisa menghancurkan daya lelaki dari dalam. Bapak-bapak yang saya hormati, coba bayangkan, ada satu jenis kacang kecil, bentuknya polos, licin, sering ditaburkan di atas salad atau dicampur dalam pasta. Sekilas tampak mewah, sehat, dan modern. Tapi siapa sangka, justru kacang inilah yang diam-diam bisa mengacaukan kerja obat-obatan, merusak nafsu makan, dan menghancurkan kejernihan otak serta kekuatan tubuh pria lansia. Nama kacangnya adalah kacang pinus. Banyak pria usia 60-70 tahun tidak terlalu memperhatikannya. Cuma taburan kecil di makanan. Tapi justru disitulah bahayanya, karena kacang pinus bekerja diam-diam, tidak menimbulkan gejala langsung, namun bisa mengacaukan seluruh sistem yang menjaga kekuatan Bapak sebagai pria. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mengacaukan obat yang Bapak minum setiap hari. Apakah Bapak sedang minum obat untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, atau mood, atau mungkin obat pengencer darah dan suplemen pria? Kacang pinus bisa berinteraksi negatif dengan lebih dari 60% jenis obat umum yang dikonsumsi pria lanjut usia. Artinya,
Obat yang Bapak minum setiap hari bisa tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tekanan darah bisa melonjak tanpa sebab. Detak jantung menjadi tidak teratur. Obat untuk ereksi tidak berefek. Bahkan bisa terjadi pembekuan darah atau stroke hanya karena tubuh Bapak secara diam-diam bereaksi terhadap kandungan dalam kacang pinus. Yang lebih menyedihkan, banyak dokter pun tidak menyadari interaksi ini. Karena kacang pinus dianggap makanan elit, sehat, dan aman. Padahal, untuk tubuh pria lansia, ini adalah bom waktu kecil yang menunggu meledak. 2. Pine Mouth Syndrome saat makanan. Tak lagi nikmat Bapak mungkin belum pernah mendengar istilah ini Pine Mouth Syndrome. Ini adalah kondisi langka, tapi nyata. Setelah makan kacang pinus, selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu semua makanan yang masuk ke mulut terasa pahit seperti logam. Nasi terasa pahit, lauk tidak enak, buah pun seperti besi. Akibatnya, Bapak akan makan lebih sedikit, nafsu makan menghilang, tubuh menjadi lemas, otot-otot pelan-pelan menyusut, gairah menurun. Keinginan untuk mendekati pasangan pun hilang, bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuh terasa berat dan tak bertenaga. Dan sayangnya, tidak ada obat untuk Pine Mouth Syndrome. Satu-satunya cara adalah menunggu tubuh pulih sendiri sambil menahan rasa pahit yang terus membayangi setiap suapan. 3. Merusak otak dan sendi dari dalam kacang pinus, mengandung lemak tak jenuh ganda polyunsaturated fat, yang jika terkena panas atau disimpan terlalu lama, mudah teroksidasi. Lemak yang teroksidasi ini membentuk radikal bebas senyawa perusak jaringan dalam tubuh. Yang pertama diserang adalah otak dan sendi. Radikal bebas bisa mengacaukan daya ingat. Reaksi tubuh melambat, sendi terasa nyeri, lutut mulai kaku, punggung sulit digerakkan. Jika Bapak merasa sering lupa saat akan mendekati istri, tidak tahu harus memulai dari mana, atau merasa canggung ketika ingin memeluk, mungkin bukan karena usia. Bisa jadi karena otak dan sendi Bapak sedang rusak pelan-pelan oleh kacang pinus. 4. Risiko tersedak, ancaman nyawa yang sering diabaikan. Karena bentuknya kecil dan licin, kacang pinus sangat berisiko tersedak, apalagi untuk pria lansia yang mulutnya kering, gigi tidak lengkap, atau mulai sulit menelan. Satu butir kecil saja bisa tersangkut di tenggorokan. Jika tidak cepat ditangani, bisa menyebabkan tersedak berat, kehilangan kesadaran, bahkan serangan jantung karena kekurangan oksigen. Dan yang membuat ngeri adalah, situasi ini sering terjadi saat Bapak sedang sendirian. Tidak ada yang bisa menolong tepat waktu. Rangkuman bahaya kacang pinus mari kita simpulkan bersama. Kacang pinus mungkin terlihat kecil dan elegan, tapi bagi pria usia 60+, ia bisa mengacaukan kerja obat jantung, tekanan darah, dan ereksi. Menyebabkan pine mouth, hilangnya nafsu makan dan energi. Merusak otak, daya ingat, dan sendi. Menurunkan gairah dan membuat tubuh terasa kaku. Meningkatkan risiko tersedak fatal. Satu genggam kecil bisa menghancurkan pondasi kejantanan yang telah Bapak bangun seumur hidup. Jangan biarkan satu taburan kecil di makanan merusak kerja tubuh, pikiran, dan hubungan Bapak dengan istri. Jika Bapak merasa sudah cukup lelah kehilangan sedikit demi sedikit kekuatan, semangat, dan kejernihan, maka sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada kacang pinus. Karena di bagian berikutnya, kita akan membalik halaman. Kita akan bahas 3 jenis kacang yang justru menjadi penyelamat memperkuat otot, memperbaiki aliran darah, menjaga hormon pria, dan membantu Bapak tetap tangguh serta percaya diri bahkan di usia 70 sekalipun. Dan kita mulai dari kacang penyelamat pertama almond, si pelindung tulang, penjaga otot, dan sahabat kejantanan alami pria sejati. Bagian 4, kacang almond, pondasi baru untuk kejantanan di usia 60+. Bapak-bapak yang saya hormati. Setelah 3 bagian sebelumnya membahas tentang kacang-kacang berbahaya yang bisa mencuri tenaga dan kejantanannya secara diam-diam, kini kita mulai masuk ke bagian yang menumbuhkan harapan. Dan harapan itu bisa datang dari sesuatu yang sederhana segenggam kacang almond. Ya, almond. Kacang yang bentuknya lonjong, berwarna coklat muda, dengan rasa ringan dan sedikit manis. Tapi di balik kesederhanaannya, almond menyimpan kekuatan luar biasa untuk tulang, otot, aliran darah, hingga kejernihan pikiran.
Bagi pria usia 60-70 tahun, kacang almond bisa menjadi teman harian yang menjaga kekuatan tubuh dan harga diri tetap tegak berdiri secara harfiah dan maknawi. 1. Menguatkan tulang panggul dan punggung bawah. Bapak tentu tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tulang mulai keropos. Tapi yang jarang disadari adalah bagian pertama yang melemah adalah tulang panggul dan punggung bawah. Bagian penting saat pria ingin bersama pasangannya. Kalau tulang lemah, tubuh mudah goyah. Posisi saat berhubungan jadi tidak stabil. Baru sebentar saja sudah terasa pegal atau kram. Disinilah almond hadir sebagai pelindung tulang. Ia kaya akan kalsium dan magnesium alami, dua mineral utama untuk menjaga kekuatan struktur tulang. Konsumsi rutin segenggam kecil almond setiap hari membantu Bapak mempertahankan postur tegak dan stabil, sehingga tidak mudah lelah atau goyah saat berada dalam posisi yang intim dengan pasangan. 2. Menjaga massa otot agar tidak mudah lemas. Di usia lanjut, massa otot akan menyusut 3-8% setiap 10 tahun, bahkan lebih cepat jika tidak dijaga. Tanpa otot yang cukup, tubuh jadi lemas, gerakan lamban, dan tenaga cepat habis termasuk tenaga untuk mencintai istri dengan sepenuh tubuh. Almond mengandung protein nabati berkualitas tinggi dan lemak sehat. Kandungan ini penting untuk mempertahankan massa otot dan memperbaiki jaringan yang rusak. Dengan otot yang lebih kuat dan elastis, Bapak akan merasa lebih bertenaga saat memeluk, lebih tahan lama dalam setiap gerakan. Tidak mudah kehabisan napas saat ingin memberi momen terbaik pada pasangan. 3. Melancarkan sirkulasi darah, kunci ereksi alami. Bapak tentu sudah paham bahwa ereksi bergantung penuh pada aliran darah. Jika pembuluh darah sempit, kaku, atau tersumbat, maka darah tidak bisa mengalir dengan baik ke organ vital. Almond mengandung lemak tak jenuh tunggal monounsaturated fat, jenis lemak baik yang membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membuat pembuluh darah tetap elastis serta bersih. Setiap biji almond seperti pelindung kecil bagi pembuluh darah di sekitar jantung dan juga penis. Artinya, konsumsi almond secara teratur membantu ereksi terjadi lebih mudah dan lebih alami tanpa bantuan obat, tanpa rasa tegang, tanpa kekhawatiran. 4. Menjaga otak tetap tajam, gairah tetap hidup. Bapak, gairah itu tidak hanya lahir dari tubuh, tapi juga dari pikiran. Jika otak lelah, stres, atau penuh kabut, maka sinyal cinta dan hasrat pun ikut meredup. Itulah mengapa almond bisa menjadi penjaga otak Bapak. Kulit almond yang tipis dan berwarna coklat mengandung vitamin E, salah satu antioksidan paling kuat untuk melindungi otak dari stres oksidatif. Dengan otak yang sehat, daya ingat tetap kuat, reaksi lebih cepat, sinyal cinta dari otak ke tubuh tetap lancar. Bapak akan tetap bisa merespon sentuhan istri dengan hangat, tetap bisa merasakan cinta dengan utuh, karena pikiran tidak lagi kabur dan hati tidak lagi lelah. 5. Melancarkan pencernaan, menjaga kenyamanan saat bersama pasangan. Seringkali Bapak merasa perut begah, kembung, atau tidak nyaman sebelum tidur. Itu bisa mengganggu momen kebersamaan dengan istri, bahkan bisa membuat Bapak memilih untuk diam dan berpura-pura tidur bukan karena tidak mau, tapi karena perut tidak bersahabat. Almond mengandung serat larut dan tidak larut yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Perut jadi lebih ringan, buang air besar lebih teratur, dan tubuh terasa lebih nyaman saat ingin dekat dengan pasangan. Rangkuman almond, kacang pelindung laki-laki sejati. Mari kita simpulkan kekuatan almond. Menguatkan tulang panggul dan postur tubuh. Menjaga massa otot agar tidak mudah lelah. Melancarkan sirkulasi darah, mendukung ereksi alami. Menjaga otak tetap tajam, reaksi tetap cepat. Melancarkan pencernaan, membuat tubuh nyaman saat berintim. Dan semua itu bisa Bapak dapatkan dari satu genggam kecil almond tanpa garam setiap hari. Tidak perlu mahal, tidak perlu obat, cukup niat, rutin, dan konsisten. Karena kekuatan pria bukan hanya soal fisik, tapi soal kemauan untuk hadir sepenuhnya dalam cinta, bahkan saat rambut sudah memutih dan langkah sudah pelan. Bagian 5 kacang kenari and pistachio, 2 sekutu kejantanan. Pria sejati bapak-bapak yang saya hormati. Setelah kita bahas almond si pelindung otot dan tulang pria, sekarang kita lanjut ke 2 kacang luar biasa lainnya. 2 jenis kacang yang bentuknya unik, warnanya mencolok,
tapi manfaatnya jauh lebih dalam kenari dan pistachio. Keduanya bisa membantu mengembalikan kejernihan pikiran, memperkuat sinyal gairah, melancarkan aliran darah, dan menjaga keyakinan pria saat berada di sisi istrinya. 1. Kacang kenari walnut, penjaga otak, gairah, dan stabilitas tubuh. Bapak mungkin pernah melihat kacang kenari. Bentuknya seperti otak manusia berlipat-lipat, rumit, seolah menggambarkan betapa dalam kekuatannya. Dan memang benar, kenari bekerja langsung pada sistem otak dan saraf pria. A. Menjaga daya ingat dan reaksi gairah. Seiring bertambahnya usia, banyak pria merasa mudah lupa, bahkan nama anak atau cucu sendiri, lupa hari ulang tahun istri, bingung saat ingin memulai momen keintiman. Ini bukan sekadar pikun, bisa jadi otak Bapak kekurangan nutrisi penting. Kenari kaya akan omega-3 nabati dan polifenol, dua zat yang memperkuat membran sel otak, mempercepat komunikasi antar saraf, dan menstabilkan sinyal antara otak dan organ seksual. Dengan rutin mengonsumsi walnut, sinyal gairah dari otak lebih lancar, reaksi lebih spontan, keintiman terasa lebih dalam, tanpa canggung. B. Melancarkan aliran darah. Kenari juga mengandung arginin, asam amino yang membantu tubuh menghasilkan nitric oxide, NO, zat yang membuat pembuluh darah melebar dan lancar. Ini penting, karena tanpa aliran darah yang baik, ereksi tidak bisa maksimal. Bapak akan merasakan ereksi lebih kuat, lebih tahan lama, lebih responsif terhadap sentuhan istri. C. Membantu tidur, lebih nyenyak. Banyak pria usia 60 plus tidur tidak nyenyak, gelisah, bangun malam, dan saat pagi datang, tubuh masih lemas. Padahal, tidur adalah waktu tubuh memperbaiki hormon testosteron. Kenari mengandung melatonin alami, hormon tidur yang membantu Bapak tidur lebih dalam, bangun lebih segar, hormon lebih stabil, gairah lebih kuat keesokan harinya. D. Menjaga keseimbangan tubuh saat berhubungan. Kecelakaan kecil seperti jatuh saat pindah posisi saat berintim sering terjadi karena tubuh tidak seimbang. Kenari membantu memperkuat saraf pusat, otot kecil, dan koordinasi gerakan. Bapak bisa lebih percaya diri saat memegang pasangan, tidak goyah saat ingin dekat, lebih stabil dalam gerakan spontan. 2. Kacang pistachio, penurun tekanan darah dan penjaga. Fokus saat berintim. Kacang pistachio dikenal dengan warna hijaunya yang cerah dan semburat ungu yang indah. Tapi jangan tertipu penampilannya. Di balik keindahannya, pistachio menyimpan kekuatan luar biasa untuk kejantanannya. A. Menurunkan tekanan darah. Kunci ereksi alami. Pistachio mengandung kalium tinggi yang membantu menetralisir efek sodium, menurunkan tekanan darah, membuat pembuluh darah ke penis lebih lebar. Hasilnya, ereksi lebih cepat, lebih keras, lebih tahan lama. Tanpa obat, tanpa efek samping. B. Melancarkan sirkulasi darah. Seperti kenari, pistachio juga mengandung arginin yang memperbanyak nitric oxide. Dengan sirkulasi lancar, tubuh merespons lebih baik terhadap rangsangan. Bapak tidak perlu menunggu lama atau merasa frustrasi karena tubuh tidak bekerja sama. C. Menjaga penglihatan agar tetap tajam saat intim. Penglihatan kabur membuat pria ragu, padahal kontak mata saat berhubungan memberi rasa hangat dan keterhubungan batin yang dalam. Pistachio mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan penting untuk makula mata, bagian mata yang bertugas melihat secara detail. Dengan mata yang sehat, Bapak bisa melihat jelas wajah pasangan, menjaga koneksi emosional, menikmati momen intim sepenuh hati. D. Menstabilkan emosi dan percaya diri. Banyak pria merasa gugup, malu, atau takut gagal saat ingin dekat dengan istri. Pistachio membantu menyeimbangkan hormon mood seperti dopamin dan serotonin. Hasilnya, pikiran lebih tenang, percaya diri meningkat, tidak ada lagi rasa ragu. E. Melatih refleks dan kontrol gerakan. Membuka cangkang pistachio, mengunyah perlahan, dan menikmati rasa tanpa disadari. Ini adalah latihan koordinasi motorik halus. Gerakan tangan, mulut, dan rahang saat makan. Pistachio membantu mempertahankan refleks tubuh yang dibutuhkan saat berhubungan. Rangkuman kenari and pistachio, dua sekutu. Lelaki yang mau bertahan kenari. Menjaga daya ingat dan gairah dari otak. Melancarkan aliran darah ke penis.
membantu tidur dan pemulihan hormon, menstabilkan tubuh saat bersama istri. Pistachio menurunkan tekanan darah, memperkuat ereksi alami, menjaga mata tetap tajam, menenangkan pikiran dan menjaga fokus, melatih refleks dan kontrol tubuh saat berintim. Dua kacang ini bila dikonsumsi secukupnya tanpa garam dan gula bisa menjadi kunci menjaga kejantanannya secara alami, tanpa bantuan kimia, tanpa tekanan psikologis. Bagian 6. Kesimpulan, kejantanan tidak hilang, hanya perlu dijaga. Kembali bapak-bapak yang saya hormati, jika bapak masih membaca sampai bagian ini, itu artinya bapak peduli. Peduli pada kesehatan, pada harga diri, dan pada hubungan yang hangat dengan pasangan meski rambut sudah memutih, meski langkah sudah tak secepat dulu. Dan saya ingin sampaikan satu hal yang sangat penting. Kejantanan itu tidak hilang. Ia hanya sedang menunggu bapak untuk memilih jalan yang benar. Hari ini kita sudah membongkar dua sisi dari dunia yang tampaknya sepele, yaitu camilan bernama kacang. Tapi ternyata, di usia 60-70 tahun, apa yang masuk ke mulut bisa menentukan apakah tubuh tetap kuat atau perlahan menyerah. Mari kita ulang kembali pelajaran penting hari ini. 3 kacang yang harus dihindari: kacang tanah, mengandung aflatoksin yang merusak hati, menurunkan hormon testosteron, memicu peradangan pembuluh darah, mengacaukan efektivitas obat pengencer darah. Kacang mete, mengikat kalsium, melemahkan tulang panggul, meningkatkan gula darah, menurunkan testosteron, menyebabkan batu ginjal, berisiko tersedak bagi lansia. Kacang pinus, mengacaukan kerja obat darah dan jantung, menyebabkan pine mouth, hilangnya nafsu makan, merusak otak dan sendi, memicu tersedak fatal karena bentuknya kecil dan licin. Ketiganya tidak langsung membunuh, tapi jika dikonsumsi setiap hari, mereka perlahan mencuri tenaga, menurunkan gairah, dan merusak kepercayaan diri bapak sebagai lelaki. 3 kacang yang layak dijadikan sahabat setia: kacang almond, memperkuat tulang panggul dan punggung, menjaga massa otot agar tidak lemas, melancarkan sirkulasi untuk ereksi alami, menjaga pencernaan dan kenyamanan saat berhubungan. Kacang kenari walnut, meningkatkan daya pikir dan sinyal gairah dari otak, melancarkan aliran darah ke penis, membantu tidur nyenyak, menyeimbangkan hormon, menjaga keseimbangan tubuh saat berintim. Kacang pistachio, menurunkan tekanan darah, memperbesar pembuluh darah pria secara alami, menjaga penglihatan, meningkatkan koneksi emosional, menenangkan pikiran dan meningkatkan percaya diri. Mereka tidak menjanjikan keajaiban instan, tapi jika bapak makan dengan niat, cukup 1 genggam kecil setiap hari, mereka akan bekerja diam-diam memulihkan bagian tubuh yang selama ini nyaris padam. Penutup menjadi pria sejati di usia senja. Bapak-bapak sekalian, menjadi pria sejati bukan tentang seberapa kuat tubuh bapak saat muda, tapi tentang kemauan untuk tetap hadir secara utuh di usia senja. Hadir dengan cinta, hadir dengan kekuatan, hadir dengan ketulusan untuk tetap membahagiakan pasangan meski tanpa kata. Dan semua itu dimulai dari pilihan sederhana hari ini. Apakah bapak ingin tetap memilih kacang yang merusak atau ingin beralih ke kacang yang menyelamatkan? Pilihan ada di tangan bapak. Mulailah dari 1 genggam almond sebelum sarapan. Tambahkan beberapa butir kenari sebelum tidur. Jadikan pistachio sebagai camilan sore pengganti gorengan. Lakukan ini bukan untuk istri, bukan untuk anak, tapi untuk diri bapak sendiri, karena tubuh ini adalah kendaraan terakhir yang akan menemani bapak di sisa perjalanan kehidupan. Dan percayalah, usia bukan alasan untuk menyerah. Selama tubuh masih bisa digerakkan, selama hati masih mau mencintai, maka bapak masih bisa menjadi suami yang penuh semangat dan percaya diri.